Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isya, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Hamka dengan program studi pendidikan matematika. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kurikulum 2022, yaitu kurikulum yang digunakan pada saat ini. Di sini saya sudah membuat PowerPoint yang akan saya bagikan dalam video kali ini. Di sini judulnya Sekilas Mengenal Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, apa sih pengertian dari kurikulum itu? Mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu ya pengertian dari kurikulum itu apa. Jadi di sini saya akan membahas sekilas tentang pengertian dari kurikulum itu apa. Oke, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Lalu kurikulum apa sih yang digunakan pada pendidikan di Indonesia saat ini? Jadi saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2022 atau lebih dikenal dengan kurikulum merdeka nih teman-teman. Lalu bagaimana sih kurikulum merdeka itu? Struktur kurikulum di kurikulum merdeka didasari 3 hal. Yang pertama ada berbasis kompetensi, yang kedua pembelajaran yang fleksibel, dan ketiga itu ada karakter Pancasila. Adapun struktur dalam kurikulum merdeka ini dibagi sesuai dengan jenjangnya masing-masing nih teman-teman. Jadi di Indonesia mempunyai beberapa jenjang pendidikan, yaitu diantaranya PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Nah, jadi struktur dalam kurikulum mereka ini dibagi sesuai jenjangnya masing-masing. Adapun itu antara struktur kurikulum PAUD dengan SD, dengan SMP, dengan SMA itu mereka mempunyai struktur kurikulum yang berbeda-beda ya teman-teman. Oke, adapun prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang pertama yaitu ada struktur minimum, di mana struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua ada otonomi, di mana kurikulum memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dalam materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Dan yang ketiga itu sederhana, perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangan dibuat jelas sehingga mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Yang keempat ini ada gotong royong, di mana pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, diantaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun keunggulan kurikulum merdeka yang pertama ada materi yang disampaikan dan dipelajari menjadi lebih sederhana, mendalam, berfokus pada materi yang esensial. Hal ini tentu membuat peserta didik dapat belajar secara lebih dalam tanpa diburu-buru oleh waktu. Yang kedua, guru lebih merdeka karena bisa mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, sekolah memiliki hak dan wewenang dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidik dan peserta didik. Yang keempat, bersifat relevan dan interaktif, di mana proses pembelajaran lebih memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih aktif dan dapat mengeksplorasi isu-isu aktual. Adapun dampak negatif dari perubahan kurikulum 2022 yakni tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Hal ini biasanya disebabkan karena guru-guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh, di mana guru-guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya jika ingin menerapkan dengan hasil yang diharapkan. Sebaik apapun kurikulum baru yang dikembangkan, jika ujung tombaknya itu guru tidak mampu menjawantahkannya dan dalam proses belajar mengajar dengan baik, maka kurikulum tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kedua ada fasilitas yang kurang memadai. Di beberapa daerah, fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru, di mana fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di Indonesia masih belum merata nih teman-teman.
Sekolah-sekolah yang ada di kota besar kemungkinan mampu memenuhi tuntunan dari perubahan kurikulum. Bagaimana dengan sekolah di tempat terpencil yang terbatas? Mungkin mereka ini di beberapa kota atau daerah terpencil ini belum mempunyai fasilitas sekolah yang memadai, teman-teman. Jadi bisa menghambat apa namanya penerapan kurikulum baru ya. Yang ketiga ini ada sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu, di mana perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksana di lapangan. Kurikulum baru harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum baru supaya penerapannya juga lebih sempurna ya teman-teman. Adapun dampak positif dari perubahan kurikulum 2022 yakni satu, kurikulum baru melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum yang baru yang akan dilaksanakan telah didesain dengan menelaah lebih lanjut apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum sebelumnya, dan dari sini dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan perubahan kurikulum adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Harapannya, dampak positif dari kurikulum baru dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, terdapat penyesuaian dengan tuntunan perubahan zaman, di mana zaman terus berkembang dengan sangat cepat. Berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan membutuhkan adanya perubahan-perubahan itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul. Fungsi kurikulum inilah yang akan menjawab untuk menghadapi tentang masa depan akibat tuntunan perubahan zaman tersebut dengan tetap mampu merealisasikan tujuan pendidikan. Mengapa disebut kurikulum merdeka? Pasti teman-teman di sini mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum mengetahui kan. Kayak kenapa sih disebutnya kurikulum merdeka? Oke, jadi kurikulum merdeka ini di mana pada kurikulum merdeka peserta didik tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minatnya masing-masing. Ini dia yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar. Oke, jadi di mana peserta didik atau siswa-siswa pada saat ini tuh mereka tidak lagi dipaksa nih teman-teman untuk mempelajari suatu mata pelajaran yang bukan memang minatnya. Mungkin dulu di beberapa SMA ada ya yang kayak matematika wajib, matematika minat, dan mungkin pada kurikulum saat ini tuh sudah tidak ada lagi ya sistem itu ya teman-teman. Oke. Sekian eh, sekian dari ulasan tentang mengenai kurikulum 2022 ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.